Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan tanggapan dari Komisi 3 DPR RI sehubungan dengan diusulkannya 3 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak oleh Komisi Yudisial kepada Komisi 3 DPR RI. Keputusan ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan berdasarkan rapat internal Komisi 3 DPR RI, dan masing-masing fraksi akan menyampaikan tanggapannya, dan terhadap tanggapan dari masing-masing fraksi akan kami sampaikan tanggapannya berikut pendapat kami sehubungan dengan pendapat fraksi tersebut. Untuk menghemat waktu, maka kami akan mulai rapat konsultasi Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Meneruskan info ke sekretariat tadi dari P3 bahwa fraksi P3 Ahmad Baidowi DPR RI tidak menerima calon-calon hakim yang diusulkan oleh KY. Iya. Tidak menyetujui, ya betul. Wah, kalau begitu bulat 9 fraksi. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan, ternyata P3 mempunyai pendapat yang sama dengan fraksi-fraksi yang lain di Komisi 3 DPR RI. Pada intinya, fraksi dari P3 menolak seluruh calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM tahun 2024 yang diusulkan oleh KY kepada Komisi 3 DPR RI dengan alasan ada 2 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, namun tetap diloloskan oleh KY untuk dilakukan fit and proper test oleh Komisi 3 DPR RI. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, adapun 2 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan tetapi diloloskan oleh KY adalah Hakim Aktif Pengadilan Pajak LY Harisi Advianto yang hanya mempunyai jam terbang 8 tahun, dan Hakim Aktif Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi yang hanya mempunyai jam terbang 14 tahun namun tetap diloloskan oleh Komisi Yudisial. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa Hakim LY Harisi Advianto bertugas di Majelis 13, sedangkan Hakim Tri Hidayat Wahyudi bertugas di Majelis 6. Dengan demikian, kedua-duanya meskipun menjadi Hakim Aktif Pengadilan Pajak, namun belum mempunyai pengalaman minimal 20 tahun sebagai Hakim Pengadilan Pajak. Dan oleh karena itu, KY tetap meloloskannya, sehingga fraksi Partai P3 menganggap bahwa apa yang diusulkan oleh KY karena ditemukan adanya cacat prosedural dan cacat syarat dan ketentuan dalam rekrutmen 2 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak, maka fraksi dari Partai P3 bukan hanya menolak 2 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, namun fraksi Partai P3 menolak seluruh calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM tahun 2024 yang diusulkan KY kepada Komisi 3 DPR RI. Karena menurut fraksi Partai P3, apabila sudah ada cacat prosedural dan cacat syarat dan ketentuan, meskipun hanya terhadap 2 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak, namun prosesnya itu jelas dan tegas sudah menjadi cacat terhadap seluruh calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc tahun 2024 yang diusulkan oleh KY kepada Komisi 3 DPR RI. Lagi-lagi rekan-rekan, yang tentunya kita akan lihat bersama-sama adalah apakah KY akan tetap memaksakan 12 calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM kepada Komisi 3 DPR RI. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah apakah KY akan tetap mengusulkan 2 calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu Hakim LY Harisi Advianto dan Hakim Tri Hidayat Wahyudi untuk tetap diusulkan menjadi calon Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak kepada Komisi 3 DPR RI. Dan pertanyaan yang ketiga adalah apakah Komisi 3 DPR RI mampu atau berwenang untuk tetap menolak atau pada akhirnya menerima karena ada kebutuhan yang mendesak di Mahkamah Agung. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, terima kasih.